Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan Bisnis Model Canvas atau BMC pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis, SIMM, CDMS oleh Erna Windaryati dengan NIM 220107199 pada kelas MJ 502. Model bisnis adalah deskripsi aktivitas tentang bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, mengontrol nilai organisasi, dan cara sebuah organisasi menawarkan proporsi nilai yang tinggi dan menjamin bahwa nilai tersebut dapat diproduksi dan target konsumennya memiliki akses terhadap produk tersebut. Bisnis model Canvas mempunyai atau dapat diartikan mempunyai bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Bisnis model Canvas juga merupakan sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model Canvas juga merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. BMC sangat cocok bagi pemula yang baru merintis usaha dalam membuat perencanaannya. Adapun fungsi bisnis model Canvas yaitu 1. Memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide ke dalam bisnis yang sederhana. Yang kedua, terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen visual. Yang ketiga, rencana bisnis berfokus karena detail setiap elemen bisnis Canvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Fungsi yang keempat adalah alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Fungsi yang kelima, panduan untuk mengeksekusi bisnis. Adapun 9 elemen bisnis model Canvas yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key partners, key resources, key activities, dan cost structure. Di sini terlihat blok-blok pada bisnis model Canvas. Kita akan bedah satu-satu blok bisnis model Canvas dari yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah bagian di mana Anda akan menentukan target konsumen. Bagian ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan target konsumen yang relevan dengan bisnis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, kebutuhan, tingkat pengeluaran, hobi, dan karakteristik lain secara spesifik. Yang kedua, value proposition. Blok ini menggambarkan tentang nilai jual dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Value proposition berguna untuk mengetahui apa kelebihan dari bisnis yang Anda jual dan apakah bisnis tersebut dibutuhkan oleh target konsumen dari bisnis Anda. Contoh pertanyaan untuk value proposition adalah, apa manfaat dari bisnis saya? Yang ketiga, channels. Pada blok channels adalah sarana yang akan Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Melalui channels, Anda dapat mengenalkan value proposition bisnis kepada konsumen, menjadi sarana untuk customer support, dan membantu konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, customer relationship. Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Hubungan dengan konsumen perlu dibangun dan dijaga. Hubungan tersebut dibuat dengan memahami dan mendekat dengan para konsumen. Membangun customer relationship dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti personal group dan lain-lain. Yang kelima, revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang sangat penting karena disinilah diuraikan bagaimana Anda akan memperoleh pendapatan untuk operasi bisnis. Dengan mengetahui ini, resources dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan skema pendapatan bisa Anda akan menjadi lebih jelas. Yang keenam, key partners. Blok ini menggambarkan tentang hubungan
yang bisnis Anda miliki dengan pihak-pihak eksternal agar bisnis Anda dapat berjalan. Pihak-pihak ini bisa saja bisnis lain, pemerintah, ataupun pihak non-konsumen. Contoh seperti pabrik, partner kerjasama, distributor, dan lain-lain. Dengan mengetahui key partner, Anda dapat menganalisa mana yang vital bagi bisnis Anda. Yang ketujuh, key resource merupakan daya yang digunakan pada bisnis Anda. Sumber daya tersebut berupa barang fisik, tenaga kerja, keuangan, tempat, dan kekayaan intelektual. Pemilihan sumber daya juga harus tepat agar dapat mendukung jalannya bisnis. Yang ke-8, key activities. Blok ini menggambarkan mengenai apa saja kegiatan yang akan Anda lakukan untuk mensukseskan bisnis Anda. Bagian ini meliputi hal yang terjadi di belakang layar seperti proses penjualan kepada konsumen, marketing, post purchase, dan lain-lain. Kegiatan yang berada di dalam bagian ini sangatlah penting untuk keberlangsungan bisnis ke depannya. Yang terakhir ada cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Cost structure berisi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk menunjang bisnis Anda. Cara paling sederhana adalah menentukan fixed cost dan variable cost dari bisnis Anda. Nah, di sini terlihat contoh bisnis model Canvas pada Basic English Course atau BEC. Di sini sudah terlihat 9 blok. Nah, dari ke-9 elemen ini akan kita kupas satu-satu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu latar belakang dari Basic English Course ini. BEC berdiri pertama kali di kampung Inggris Pare, maka sudah tidak asing lagi dengan sebuah nama lembaga kursus basic atau Basic English Course. Bertempat di Jalan Anyelir 08 RT 1 RW 12. Awal mula berdirinya kursus bahasa Inggris di Pare ini tidak lepas dari peran seorang yang tak kenal lelah untuk selalu belajar. Beliau adalah Mr. Cullen, merupakan orang yang memiliki latar belakang santri alumni Gontor, yang kemudian belajar privat bahasa Inggris kepada Ustadz Yazid. Beliau adalah seorang ahli di bidang bahasa Inggris di Pare. Salah satu lembaga kursus yang didirikan oleh Mr. Cullen adalah Basic English Course atau BEC, merupakan kursus bahasa Inggris yang sekarang cukup terkenal sekali di Pare. BEC didirikan pada tanggal 15 Juni 1977 dan telah meluluskan puluhan ribu peserta didik. Tempat kursus ini sangat terkenal karena sistem yang diterapkan terkenal bagus dan sistem yang ditawarkan pada lembaga kursus ini tidak hanya sebuah pembelajaran bahasa Inggris saja. Namun dalam lembaga ini diterapkan proses untuk membentukkan diri seseorang agar menjadi lebih baik. Pembentukan tersebut meliputi pembentukan wawasan, pembentukan mental, pembentukan etika yang ada di dalam diri seseorang. Dengan itu banyaknya alumni dari WIC yang mendirikan tempat kursus di Kecamatan Pari, maka disebutlah desa itu dengan nama Kampung Inggris. Kita masuk pada segmen pertama yaitu customer segment. Segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan membantu BEC memahami target pasar mereka dengan baik. Dengan memahami profil pelanggan mereka, BEC dapat menyesuaikan penawaran kursus dan pemasaran untuk menarik lebih banyak siswa. BEC menargetkan semua kalangan baik siswa, SD, SMP, bahkan dari kalangan umum. Ya, ini meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Selain itu, mereka juga bisa menarik orang tua siswa yang mencari dukungan tambahan dalam pendidikan anak-anak mereka. Misalnya kita lihat saja orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan tambahan pelajaran materi bahasa Inggris di BEC. Yang kedua, value proposition. Proposisi nilai. Proposisi nilai adalah elemen kunci dalam menarik siswa dan orang tua untuk menjadi lembaga BEC sebagai lembaga kursus pilihan mereka. Apa yang membuat BEC menonjol dan menarik bagi siswa? BEC menawarkan kursus dengan pengajar yang berkualitas tinggi yang dapat membantu siswa mencapai prestasi atau standar hasil yang lebih baik. Selain itu, mereka menggunakan metode pengajaran interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang meningkatkan pemahaman dan nilai dari kursus mereka. Misalnya, pelajaran yang menyenangkan, harga yang bersaing, materi bahasa yang berkualitas, baik pada tingkat SD, SMA, maupun umum.
Yang ketiga, channel. Saluran distribusi adalah cara di mana BIC mencapai dan berinteraksi dengan siswa dan orang tua. Bagaimana BIC mengirimkan kursus dan bagaimana mereka memasarkan lembaga mereka kepada siswa potensial. BIC menyediakan kursus di pusat belajar mereka atau melalui platform pembelajaran online. Selain itu, mereka juga melakukan pemasaran melalui media sosial, situs web, dan rekomendasi dari pelanggan yang puas. Misalnya, promosi via poster, via flyer pada sekolah-sekolah, promo referral, dan melalui media sosial seperti situs web, Instagram, dan lain-lain. Yang keempat adalah customer relationship. Membangun hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua adalah membentuk kerjasama dan kesetiaan pelanggan. Bagaimana biasanya berinteraksi dengan siswa dan orang tua mereka dan apa strategi mereka gunakan untuk memperkuat hubungan tersebut. Biasanya menciptakan hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua melalui komunikasi terbuka dan responsif. Mereka juga memberikan laporan kemajuan dan rekomendasi untuk siswa yang membantu mereka dalam meningkatkan prestasi. Misalnya dengan mengadakan lomba-lomba di internal lembaga kursus itu sendiri. Yang kelima, revenue stream. Sumber pendapatan adalah hal yang harus diidentifikasi dengan jelas dalam bisnis dari lembaga kursus. Bagaimana BIC menghasilkan pendapatan dan operasional mereka. Pendapatan utama BIC berasal dari biaya kursus yang dibayar oleh siswa atau orang tua mereka. Selain itu, mereka juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari biaya pendaftaran, buku pelajaran, dan atau produk pendidikan terkait lainnya. Misalnya, iuran kursus setiap bulan. Yang keenam, key partners. Mitra kunci adalah pihak atau perusahaan lain yang berkontribusi pada keberhasilan operasional BIC. Siapa saja mitra kunci yang membantu lembaga ini berjalan dengan lancar? BIC harus menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah lokal, perguruan tinggi, dan untuk menyediakan kursus tambahan bagi siswa mereka yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga dapat bermitra dengan penerbit buku atau platform pembelajaran online untuk menyediakan materi pembelajaran berkualitas. Misalnya, tutor kursus, bermitra dengan sekolah-sekolah lokal, pembelajaran online melalui aplikasi teleconference seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, key resource. Key resource atau sumber daya kunci adalah elemen penting yang diperlukan untuk menjalankan operasional BIC dengan lancar dan efisien. Apa saja sumber daya utama yang dimiliki BIC? Sumber daya kunci BIC termasuk tim pengajar berkualitas dan pengalaman untuk memberikan kursus. Selain itu, mereka juga harus menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, koordinator tutor yang disewa paruh waktu, material developer, dan lain-lain. Yang kedelapan, key activities. Aktivitas kunci adalah tindakan-tindakan utama yang harus dilakukan BIC untuk menjalankan lembaga pendidikan dengan sukses. Apa aktivitas-aktivitas utama yang harus BIC lakukan? Aktivitas BIC termasuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa untuk menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan mereka. Selain itu, tutor juga harus menyediakan kursus dan mendampingi siswa dalam proses belajar mereka, melakukan evaluasi kemajuan dan memberikan umpan balik serta rekomendasi untuk perbaikan juga merupakan aktivitas kunci dalam membantu siswa mencapai prestasi yang lebih baik. Misalnya, menyangkut promosi, pengajaran, training, dan materi-materi yang selalu diperbarui agar kualitas atau mutu pengajaran yang diberikan selalu up to date. Yang terakhir, cost structure. Cost structure atau struktur biaya mencakup semua biaya yang harus ditanggung BIC dalam menjalankan operasional lembaga mereka. Apa saja biaya utama yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis mereka? BIC mencakup biaya operasional lembaga termasuk gaji pengajar dan staf seperti biaya operasional pusat belajar. Selain itu biaya pembelian buku pelajaran dan materi pembelajaran juga harus diperhitungkan.
Biaya pemasaran dan promosi juga merupakan bagian dari struktur biaya untuk meningkatkan visibilitas BEC dan menarik lebih banyak siswa. Kesimpulan, bisnis model kanvas lembaga BEC membantu pemilik atau pengelola lembaga kursus seperti BEC untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola operasional mereka dengan lebih efektif dan memahami setiap elemen bisnis kanvas. Pemilik lembaga kursus dapat mengidentifikasi komponen kunci dalam menjalankan bisnis mereka dan menciptakan nilai bagi siswa. Bisnis model kanvas membantu memvisualisasikan seluruh aspek lembaga kursus secara komprehensif dan memastikan bahwa semua elemen bisnis berjalan dengan baik, dari segmentasi pelanggan sehingga sumber pendapatan dan struktur biaya dengan pendekatan yang tepat dan implementasi strategi yang baik. Lembaga kursus seperti BSI dapat memberikan layanan lembaga kursus yang berkualitas dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Sekian presentasi saya mengenai bisnis model kanvas pada Basic English Course atau BEC di Kampung Inggris atau Pare. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.